Selamat datang di Beetle Channel. Semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 100 Henry merasa bersalah dan hendak pergi. Namun, ketika dia mendengar itu, ekspresinya berubah saat dia menatap Zayden sebelum berkata dengan kejam. Apa kau percaya bahwa aku akan membunuhmu jika kau terus bicara omong kosong? Zayden hampir menghancurkan giginya menjadi berkeping-keping ketika dia melihat wajah agresif Henry. Dia berkata dalam kebencian pahit, 1,5 miliar. Kami menghabiskan 1,5 miliar dan hanya itu. Mustahil. Sial. Kesepakatan itu belum terjadi. Kau bisa tidak membayarnya dan membatalkan tawaran. Kau hanya akan kehilangan setoran tunai 50 juta dengan begitu. Henry meludah sebelum berbalik untuk pergi. Aku pergi juga. Anna tersenyum dan berkata kepada Jasper. Terima kasih. Aku berhutang padamu, kata Jasper tulus. Anna menutup mulutnya dan tertawa. Dia tidak peduli berapa banyak orang yang meliriknya karena pesona cantiknya saat ini. Dia berkata, berhutang kalau begitu. Ingatlah untuk membayar. Setelah dia mengatakan itu, Anna berjalan pergi seolah-olah dia sedang berjalan di udara. Pada saat ini, Anna dan keluarga Lau tidak tahu seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari bantuan ini. Semua orang telah pergi sementara Zayden dan Jasper adalah satu-satunya yang tersisa. Sementara itu, Zayden terengah-engah dengan ekspresi pucat di wajahnya. Jasper, kau merencanakan ini dari awal. Zayden memelototi Jasper dengan penuh kebencian. Kaulah yang mengangkat dayung dan kaulah yang menyebutkan harganya. Jadi, bagaimana kau bisa mengatakan bahwa akulah yang merencanakan ini? Jasper berkata dengan acuh tak acuh. Berhenti berpura-pura bodoh. Zayden hampir menerkam Jasper untuk menancapkan giginya ke dalam tubuhnya. 1,2 miliar yang kau tawar adalah untuk membuatku menaikkan harga sehingga aku menemui jalan buntu. Itu karena kau bersekongkol dengan bajingan kota Harbor ini sejak awal. Kau akan mati dengan kematian yang mengerikan. Zayden meraung dengan gila. Kebencian pahit di matanya hampir berubah menjadi substantif. Jasper berjalan di depan Zayden. Dan karena perbedaan tinggi mereka, Jasper sedikit menjulang di atas Zayden ketika dia memandangnya. Jika aku jadi kau, aku akan memikirkan apa yang harus aku lakukan sekarang. Apa kau pikir kau bisa menyelesaikan masalah dengan mengamuk seperti orang bodoh? Zayden menggertakkan giginya dan meraung dengan marah. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku sudah memenangkan hak pengembangan tanah. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Ambil saja. Kalau begitu, Jasper berkata, menurutmu, seberapa sulit mengembangkan tepi utara jika JW Real Estate bekerja dengan keluarga Lau? Zayden merasa seperti disambar petir setelah Jasper mengatakan ini. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia hampir jatuh ke lantai. Ditambah lagi, keluarga Hanks telah kehilangan 1 miliar sebelumnya. Dan sekarang, mereka kehilangan 1,5 miliar lagi. Apa kau pikir kau bisa menyelesaikan masalah dengan mengamuk seperti orang bodoh? Zayden menggertakkan giginya dan meraung dengan marah. Aku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku sudah memenangkan hak pengembangan tanah. Aku tidak akan memberikannya kepada siapapun. Ambil saja. Kalau begitu, Jasper berkata, menurutmu, seberapa sulit mengembangkan tepi utara jika JW Real Estate bekerja dengan keluarga Lau? Zayden merasa seperti disambar petir setelah Jasper mengatakan ini. Seluruh tubuhnya bergetar, dan dia hampir jatuh ke lantai. Ditambah lagi, keluarga Hanks telah kehilangan 1 miliar sebelumnya. Dan sekarang, mereka kehilangan 1,5 miliar lagi. Aku ingin tahu berapa banyak uang yang dimiliki keluarga Hanks untuk disia-siakan oleh anak hilang sepertimu. Jasper mendekat ke telinga Zayden dan tertawa kecil. Kemudian, dia melanjutkan, kau benar-benar anak hilang yang terceralkan. Zayden tidak bisa menahannya lagi setelah mendengar ini. Dia berteriak nyaring dan merasakan beban berat di dadanya. Kemudian, dia membuka dadanya. Kemudian, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Setelah itu, matanya berputar ke belakang dan dia pingsan di lantai. Jasper tidak berpikir bahwa kata-katanya memiliki begitu banyak kekuatan.
Dia segera meminta seseorang untuk menelepon 911 untuk membawa Zayden pergi. Setelah dia melakukan itu, Jasper berjalan keluar dari venue. Wendy dengan lembut mengibas rambutnya yang berantakan oleh angin di luar. Selesai, Jasper meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berjalan ke arah Wendy saat dia berkata sambil tersenyum. Bagaimana aku harus memberimu hadiah? Mata Wendy berbinar dengan kekaguman dan keterkejutan saat dia bertanya. Kau, tentu saja. Wendy kaget dan malu. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Jasper berkata, senyummu adalah hadiah terbaik untukku. Pada saat ini, senyum Wendy seperti bunga yang mekar. Dia merasa seolah-olah dia adalah wanita paling beruntung di dunia. Bab 101. Mari kita pulang. Jasper tersenyum dan mengulurkan tangannya. Wendy mengangguk dan meletakkan tangan kecilnya ke tangan besar Jasper secara alami. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan kembali ke tempat parkir. Dalam perjalanan, Wendy melihat ambulans melaju ke halaman dengan tergesa-gesa dan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ambulans ada di sini? Kondisi psikologis Zayden tidak terlalu baik. Dia sangat marah padaku sehingga dia harus pergi ke rumah sakit. Wendy menutup mulutnya untuk tertawa diam-diam setelah apa yang dikatakan Jasper. Mereka berdua masuk ke mobil di mana Wendy tiba-tiba berkata, putri pengusaha dari kota Harbor bernama Anna Lau, kan? Ya, Jasper mengemudi dan tidak melirik ke samping. Aku melihat apa yang terjadi. Dia berbicara untukmu dan begitulah caramu mendapat kesempatan untuk berbicara dengan Tuan Lau. Wendy tersenyum. Menurutku dia tidak tahan melihat wajah arogan Zayden. Ekspresi Jasper semakin serius. Mungkin, Wendy terlihat sangat tenang selama pelelangan sebelumnya. Jasper tidak lemah ketika dia sedang menyusun rencana untuk pertempuran dana lebih dari $1 miliar dan ketika menghadapi Tuan Lau. Tetapi sekarang ada sedikit keringat di dahinya. Kembali di Suler Manor, Dawson sedang menunggu mereka berdua di pintu dengan senyum lebar di wajahnya setelah dia mendapat berita. Kalian kembali dengan kemenangan. Dawson membuat lelucon yang sulit dimengerti. Untungnya, kami tidak mengecewakanmu, kata Jasper sambil tersenyum. Dawson memandang Jasper dari atas ke bawah seolah ini pertama kalinya dia bertemu dengannya. Aku tahu apa yang terjadi. Kau berandal. Kau bisa tetap tenang dan terkendali, tertib dan masuk akal, dan memiliki rasa kesopanan ketika kau menghadapi keluarga Lau. Kau tidak tahu berapa banyak temanku yang memujimu ketika kau berada dalam situasi itu. Keluarga Lau tidak berbeda dari yang lain bagiku, kata Jasper tulus. Mereka hanya lebih kaya, tetapi aku tidak berpikir aku meminta mereka untuk bekerja denganku. Aku hanya memberi mereka arah yang lebih baik untuk kolaborasi. Mereka pintar, jadi tentu saja, mereka akan membuat pilihan yang tepat. Anak baik, Dawson menepuk bahu Jasper. Ayo, aku senang hari ini. Jadi mari kita berdua minum-minum. Di meja makan, Wendy menatap tak berdaya pada Dawson yang terus mendentingkan gelasnya dengan gelas Jasper. Dia berkata, ayah, kata dokter tekanan darahmu cukup tinggi. Jadi ayah tidak bisa minum terlalu banyak. Alkohol adalah inti dari bahan makanan. Jadi semakin banyak aku minum, semakin muda aku. Dawson mengabaikan kekhawatiran putrinya. Dia berbalik untuk menceramahi Jasper. Kau harus mendengarkan wanita di rumah. Namun, kau juga harus tahu kapan harus mendengarkannya. Misalnya, kau tidak perlu peduli dengan wanita sekarang. Jasper tersenyum dan menatap Wendy yang sedang marah sekarang. Dia berkata, kau benar. Wendy hanya bisa mengubah topik pembicaraan ketika dia melihat para pria bertingkah seperti ini. Kali ini keluarga Hanks kalah banyak, dan sekarang mereka harus membuat keputusan yang sangat sulit. Apa kau pikir mereka akan mengatupkan gigi mereka dan mempertahankan hak pengembangan tanah? Tidak. Jasper menggelengkan kepalanya dan berkata, jika Zayden adalah kepala keluarga, mungkin saja. Namun, para tetuanya tidak akan goblok dia. Pilihan terbaik untuk keluarga Hanks saat ini adalah menyerah pada tawaran. Lebih baik menyerah pada setoran tunai 50 juta daripada mengambil $1,5 miliar. Jika tidak, mereka akan sangat melukai kekuatan mereka. Namun, bagaimana Hanks akan mendapatkan tempat? Bukankah orang akan menertawakannya sampai mati? Keluarga ini paling menghargai citra mereka,
kata Wendy penasaran. Biasanya, mereka menghargai citra mereka. Tetapi ketika mereka menghadapi masalah hidup dan mati, mereka akan lebih pengertian daripada siapapun, kata Jasper sambil senyum. Sayang sekali, sudah rugi 50 juta dolar, kata Wendy sambil merasa sangat disayangkan. Dawson terkekeh pelan dan berkata, serahkan saja ini padaku. Jasper dan Wendy mengangkat kepala mereka untuk melihat ke atas. Dawson kemudian tersenyum dan berkata, Hanks telah begitu arogan selama bertahun-tahun. Begitu banyak orang tidak senang dengan mereka. Sekarang kami akhirnya memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka saat mereka turun. Jadi bagaimana 50 juta dolar bisa cukup? Bab 102. Zayden membuka matanya perlahan di kamar rumah sakit. Orang yang dia lihat setelah dia membuka matanya adalah ayahnya Silva. Zayden merasakan beban berat di dadanya saat dia dengan cemas membuka mulutnya dan berkata dengan suara gemetar, Ayah, bocah Jasper itu kita sudah. Aku tahu, kata Silva dengan tenang, aku tidak akan mundur. Zayden mencengkeram spray dan berkata dengan gigi terkatup, kau kehilangan segalanya, kata Silva dengan suara yang sangat kecewa. Keluarga telah memutuskan untuk mundur dari lelang ini. Kita pasti akan kehilangan setoran tunai. Balai kota sangat marah karena pelelangan adalah acara yang sangat besar dan perhatian semua orang tertuju padanya. Namun pada akhirnya kita memutuskan untuk membatalkan tawaran kita. Balai kota memberi kita penalti 200 juta. Keluarga tidak akan pernah memaafkanku untuk 200 juta dan 50 juta ini, kata Zayden dengan suara gemetar. Kau telah masuk ke dalam perangkapnya sejak awal. Silva menghela napas sedih. Aku tidak menyangka pemuda bernama Jasper itu bisa menggerakkan Zachary Law. Ini adalah variabel yang sangat besar dan merupakan kunci bagi keluarga Suler untuk membalikkan keadaan. Aku ingin membunuhnya. Zayden menggertakkan giginya. Ia sangat marah sehingga suaranya mulai berubah. Kau harus meninggalkan provinsi untuk saat ini, kata Silva datar. Ayah, kau juga menyerah padaku. Kemana aku bisa pergi jika aku meninggalkan provinsi ini? Zayden berkata dengan tergesa-gesa. Silva menghela napas dan tampak seperti bertambah usia beberapa tahun. Dia berkata, dari kelihatannya sekarang, keluarga Hanks benar-benar jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Kekalahan yang terus-menerus telah memukul keras citraku. Ketika satu naik yang lain jatuh, hak bicara Paman Zahmu berkembang sekarang, kau akan pergi ke kota Harbor. Aku masih memiliki beberapa sumber daya dan aku akan merencanakan masa depanmu. Keluarga Lau telah menipu publik dan mereka memiliki banyak saingan di kota Harbor. Silva menatap Zayden dalam-dalam dan berkata, kau telah mendapatkan pelajaran satu demi satu. Jadi aku harap kau dapat tumbuh darinya. Jika tidak ada lagi yang bisa aku lakukan, setelah dia berkata. Demikian Silva meninggalkan ruangan. Zayden melebarkan matanya untuk menatap langit-langit putih dan menggeram dengan suara yang dipenuhi dengan dendam kesumat. Jasper Line, tunggu saja, tunggu saja. Keluarga Hanks melemparkan grand total 1,5 miliar dalam lelang untuk mendapatkan tanah 16 akre di Sungai Southwest dan hak untuk mengembangkan tepi selatan secara utuh. Perubahan sikap dari pengusaha dari kota Harbor, bekerja sama dengan JW Real Estate. Keluarga Hanks membatalkan penawaran mereka, membuat marah balai kota dan menyebabkan pengurangan setoran tunai 50 juta dan denda 200 juta dolar. Kelas atas semua menonton drama sebagai serangkaian berita besar mengejutkan provinsi. Ada begitu banyak berita dalam satu hari dan itu adalah pemandangan yang langka. Perputaran peristiwa dan keseruan ceritanya tidak kalah dengan cerita blockbuster. Tidak ada yang bisa menyangka bahwa pemenang awal akan tiba-tiba jatuh pada rintangan terakhir. Sebaliknya, ini berarti JW Real Estate dari keluarga Suler telah menjadi kunci untuk membalikkan keadaan. Pada saat yang sama, Jasper sedang duduk di kantor Dawson. Dia sedang menelepon dengan orang yang bertanggung jawab atas pelelangan di telepon calon ayah mertuanya. Oh, Paman Jasper, kau lucu. Merupakan suatu kehormatan bahwa kau bersedia untuk mengalihkan hak pengembangan tanah dan tanah ke JW Real Estate. Nama orang yang bertanggung jawab juga Jasper. Dia memiliki nama yang sama dengan Jasper dan juga lebih tua darinya. Jadi untuk menjadi lebih dekat dengannya, tentu saja Jasper memanggilnya sebagai Paman Jasper. Harga, oh, Paman Jasper.
Kau harus tahu bahwa aku sangat marah sehingga aku bingung selama pelelangan. Jadi aku menawar 1,2 miliar. Sebenarnya kami hanyalah perusahaan real estate kecil yang baru saja dimulai. Dari mana kita akan mendapatkan uang itu? Aku benar-benar tidak berani mempermainkanmu. Aku tidak berpura-pura miskin tapi aku benar-benar miskin. Baiklah, Paman Jasper. Kami hanya akan melakukan apapun yang kau katakan. Kau sibuk dengan hal-hal penting setiap hari. Jadi kau pasti sangat lelah. Kami tidak dapat memberikan bantuan apapun kepadamu. Jadi mengapa kami menyebabkan lebih banyak masalah bagimu terkait hal-hal kecil ini? Ya, itu harga yang aku tawarkan untuk ketiga kalinya. 710 juta. Harga itu masih bisa berlaku. Kami pasti tidak mampu membayar 1,2 miliar. Baiklah. Kau harus kembali ke bisnismu sekarang. Paman Jasper. Aku akan mentraktirmu makan lain kali. Dawson tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika melihat Jasper bertengkar dengan orang yang bertanggung jawab atas pelelangan. Namun, anak ini memang terampil. Dia menurunkan 1,2 miliar menjadi 710 juta dengan begitu cerdik. Siapa lagi di dunia ini yang bisa melakukan ini selain dia? Bab 103. Setelah memberi salam kepada penanggung jawab lelang melalui telepon, Jasper akhirnya mengakhiri panggilan. Kapan kau akan mengunjungi keluarga Lau? Tanya Dawson. Sekarang lebih baik daripada tidak sama sekali. Jasper merenung sejenak. Lagi pula, mereka telah menunjukkan ketulusan yang cukup. Jadi sebaiknya aku pergi dan melakukan sesuatu sesegera mungkin. Di suite Presiden Sheraton, Jasper bertemu Zachary sekali lagi. Tuan Lau. Ketika Jasper melihat Zachary berjalan keluar dari ruangan, dia bangkit dan menyapanya. Zachary tersenyum dan memberi isyarat kepada Jasper untuk duduk. Kemudian, dia berkata, "Anak muda, kami akan kembali ke kota Harbor besok." Jasper bertanya, "Apakah perjanjian investasi sudah dikonfirmasi?" "Jika kau memiliki hak pengembangan tanah, maka ya, sudah," kata Zachary sambil tersenyum. Jasper berkata dengan tulus, "Terima kasih atas bantuan Anda Tuan Lau. Ini bahkan bukan aku yang membantumu. Situasi di daratan tidak sama dengan di kota Harbor. Meskipun kami telah berinvestasi di sini sebelumnya, inti pusatnya masih kota Harbor. Karena itu, kami masih harus bekerja sama dengan pengembang lokal dengan kekuatan yang jauh lebih besar dalam proyek ini untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Sementara itu, keluarga Suler dianggap sebagai perusahaan yang cukup kuat di provinsi ini. Jadi aku tidak khawatir." Tuan Lau. Jasper terdiam beberapa saat sebelum tiba-tiba berkata, "Saya sudah berencana untuk pergi ke kota Harbor untuk sementara waktu karena menurut saya setelah gelembung meledak di pasar real estate di kota Harbor 3 tahun lalu. Situasi pasar saat ini sedang dalam kemerosotan. Ini waktu terbaik untuk memancing di dasar laut. Pada saat serah terima, di bawah manipulasi jahat dari pihak berwenang, mereka telah merencanakan untuk membuat Summerland mengambil alih kota Harbor yang sekarang ditinggalkan dalam reruntuhan dan telah diperas sampai kering. Itu karena 10 tahun yang lalu, pasar real estate di kota Harbor telah berkembang pesat. Hampir semua keluarga kaya dan jutawan di kota Harbor berurusan dengan industri real estate. Selain itu, keluarga Lau dijuluki tuan tanah di kota Harbor. Alasan utama hal ini terjadi adalah karena pihak berwenang ingin menyedot darah mereka hingga kering. Mereka ingin menyatukan semua ibu kota di kota Harbor ke industri real estate sebelum menarik semuanya keluar. Dapat dikatakan bahwa mereka mencuri semua tabungan kota Harbor yang disimpan selama beberapa dekade dan hanya meninggalkan Summerland dengan reruntuhan. Namun, meskipun mereka tidak berhasil sepenuhnya karena banyak alasan, real estate di kota Harbor benar-benar pecah pada tahun itu. Itu adalah aturan ekonomi, dan tidak ada yang bisa menghentikannya terjadi. Dengan demikian, harga perumahan saat ini di kota Harbor tidak berbeda dari kubis bagi Jasper. Setelah Zachary mendengarnya, dia tersenyum dan berkata, "Anak muda, tidak mungkin untuk mencoba-coba industri real estate di kota Harbor jika kau tidak memiliki modal." Jasper tersenyum dan berkata, "Memang, dilihat dari asetku saat ini, memang tidak cukup untuk mencoba-coba industri real estate di kota Harbor." Setelah menjumlahkan semua uang yang dimiliki Jasper sekarang,
dia mungkin bisa membeli sebidang tanah biasa di kota Harbor dengan lokasi yang layak. Bagaimanapun, kota Harbor memang pusat ekonomi di timur saat ini. Harga real estate praberkembang di daratan tidak dapat dibandingkan dengan kota Harbor. Jadi, alasan lain saya pergi ke kota Harbor adalah karena menurutku ada peluang besar di pasar saham di sana. Setelah Jasper mengatakannya, ekspresi Zakari menjadi serius. Bagi Zakari, bagaimanapun juga, Jasper bukanlah pemuda normal. Identitas Jasper sebagai individu misterius pemegang saham di pasar minyak mentah internasional cukup membuat seseorang tidak berani meremehkan pendapatnya di pasar modal. Tidak semua orang memiliki kemampuan dan nyali untuk merebut lebih dari $1 miliar keuntungan dari negara-negara besar di seluruh dunia dan kapitalis-kapitalis besar. Setelah kembali dari pelelangan, Zakari meminta orang-orangnya untuk melihat detail pertempuran minyak mentah berjangka. Semakin dia mengerti apa yang sedang terjadi, semakin terkejut perasaan Zakari tentang Jasper. Jasper berpengalaman, pandangan ke depannya sangat biadab dan keputusannya tak tergoyahkan. Sekarang, keterampilan manipulasi pemegang saham individu yang misterius digunakan sebagai contoh klasik oleh para profesor di lembaga pendidikan keuangan dan ekonomi selama kuliah. Jika dia tidak melihat ini dengan matanya sendiri, Zakari tidak akan percaya bahwa ini dilakukan oleh pemuda di depannya yang seumuran dengan anak-anaknya. Saya telah mengatakan kepada Anda tentang peluang di pasar saham kota Harbor. Ini adalah kesempatan untuk menebus hampir puluhan miliar dolar kerugian yang diderita keluarga Anda saat itu. Nada bicara Jasper terdengar sangat percaya diri. Zakari menatap Jasper dengan serius dan berkata dengan suara rendah, "Apa kau mengatakan bahwa kau ingin membuat indeks pasar saham?" Indeks pasar saham adalah cara untuk berinvestasi. Misalnya, pasar saham kota Harbor disebut indeks Hensel dan ini adalah dasar untuk seluruh pasar kota Harbor. Jika pasar naik, maka indeks Hensel juga akan naik. Jika pasar turun, maka indeks Hensel akan turun karena lingkungan keuangan kota Harbor sepenuhnya meniru lingkungan barat. Mereka dapat menggunakan naik turunnya indeks Hensel untuk memperdagangkan pasar berjangka secara keseluruhan. Pada dasarnya, mereka akan memperlakukan indeks Hensel sebagai salah satu produk berjangka. Mereka bisa membiarkannya kosong atau mereka bisa membuatnya lebih banyak. Jasper mengangguk dan berkata, "Pasti akan ada penawaran harga pasar yang besar dalam waktu singkat." Alasan Jasper begitu yakin adalah bahwa gelembung.com akan segera pecah. Bursa saham dunia akan naik karena ekonomi internet. Pada saat yang sama, perusahaan internet akan sangat diminati oleh investor saham. Namun, setelah gelembung pecah, krisis keuangan yang melanda dunia akan tiba. Jasper tidak bisa memberitahu keluarga Lau segalanya karena banyak alasan. Zakari merendahkan suaranya dan bertanya, "Seberapa yakin kau?" Jasper tersenyum dan berkata, "Tuan Lau, Anda harus tahu bahwa tidak ada kepastian 100% di pasar kapitalis." Zakari mengangguk dan berkata sambil merasa kecewa dan frustasi, "Memang, aku terlalu gegabah. Namun, undang-undang memang membutuhkan kesempatan cepat untuk menarik mata uang dari peredaran. 90% mungkin." Apa yang dikatakan Jasper membekukan ekspresi di wajah Zakari. Wakakakak. Zakari tertawa ngakak karena mengira Jasper sedang bercanda dengannya. Dia berkata, "Wahai anak muda, baiklah. Aku akan menunggumu di kota Harbor. Jika itu seperti yang kau katakan, maka kau akan menjadi teman paling berharga bagi keluarga Lau." Jasper bangkit dan berkata dengan tenang namun sungguh-sungguh, "Patua Lau adalah legenda sepanjang hidupnya, dan hatinya bersama negaranya sepanjang waktu. Sebagai rekan senegaranya, saya merasa bangga memiliki senior seperti beliau." Zakari bisa merasakan bahwa Jasper mengatakan itu dari hatinya. Dia mengangguk dan berkata, "Aku akan menunggumu datang ke kota Harbor dan menjadi tamu di rumah kami. Ayahku belum pernah bertemu tamu selama bertahun-tahun. Namun, dia pasti ingin bertemu dengan pria muda yang luar biasa sepertimu." Bab 104 sebagai generasi muda. Aku senang. Ketika aku sampai di kota Harbor, aku pasti akan menghubungimu Tuan Lau, kata Jasper sambil tersenyum. Zakari berkata terus terang, "Jika kau tidak mengunjungiku, aku akan meminta seseorang untuk menculikmu dan membawamu kepadaku."
Lagi pula kau telah berjanji bahwa kau akan menghasilkan uang untuk kami. Setelah memberi salam, Jasper bangkit untuk pergi. Saat dia keluar dari kamar Zakari, dia bertemu dengan Henry dan Anna. Sial, kenapa aku bertemu dengan orang daratan ini? Ketika Henry melihat Jasper, wajahnya menjadi geram dan dia ingin berbalik untuk pergi. Berhenti, kata-kata Anna membuat Henry berhenti seolah-olah kakinya telah dipaku ke lantai. Sudah berapa kali aku memberitahumu untuk menghormati orang-orang dari daratan sekarang setelah kita di sini. Sangat mudah untuk menyinggung mereka dengan memanggil mereka daratan. Tidakkah kau tahu itu? Anna menguliahi. Henry berkata dengan tidak sabar. Aku baru saja mengatakannya. Aku tidak bermaksud seperti itu. Bagaimana mereka tahu jika kau tidak bermaksud seperti itu? Minta maaf sekarang, kata Anna. Henry melebarkan matanya untuk melihat Anna dan berteriak, apa kau merasakan sakit di kepalamu? Kau meminta kakak laki-lakimu untuk meminta maaf kepada orang luar. Kau bersalah. Jadi kau harus minta maaf. Anna menatap Henry dengan dingin. Apa kau mau minta maaf atau tidak? Sudut bibir Henry berkedut. Dan dia berbalik dengan enggan untuk berkata kepada Jasper, maaf itu tidak tulus. Namun, Jasper tidak keberatan. Dia tahu Henry bukan orang jahat. Bukan saja dia tidak buruk, tetapi dia memiliki banyak keunggulan keluarga Lau di tulangnya. Mengapa? Itu karena di kehidupan Jasper sebelumnya, bocah manja dari keluarga kaya ini akan menikah dengan ratu selama beberapa tahun kemudian. Ketika itu terjadi, semua orang di negara ini menikmati banyak gosip panas. Namun, Jasper tidak menyangka bahwa tuan muda yang berbudaya dan halus dari kehidupan sebelumnya akan menjadi anak nakal yang ceroboh sekarang rasanya seolah-olah mereka adalah dua orang yang berbeda. Tidak apa-apa, Jasper memandang Anna dan berkata, apakah kalian akan pergi besok? Anna mengangguk dan berkata, penerbangan awal besok pagi. Jadi, sampai jumpa di kota Harbor, kata Jasper sambil tersenyum. Kau akan pergi ke kota Harbor juga? Tanya Anna penasaran. Ya, tapi tidak sekarang. Aku masih harus menunggu, jawab Jasper. Baiklah. Sampai jumpa di kota Harbor. Anna tersenyum. Pesona femininnya yang cantik bisa mengguncang seseorang hingga ke intinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada kedua bersaudara itu, Jasper keluar dari lift. Henry memperhatikan dengan licik saat adiknya menatap pintu lift sampai tertutup. Kemudian dia berkata berhentilah menatap. Dia sudah pergi. Anna kembali sadar dan menatap Henry dengan datar. Apa kau suka ikut campur dalam urusanku? Henry terkekeh dan berkata, mengapa aku merasa kau naksir orang daratan ini? Apa kau pikir aku akan menyukai seseorang dengan begitu mudah? Kata Anna, dalam suasana hati yang buruk. Hehehe, jangan malu-malu. Ada begitu banyak tuan muda yang mengejarmu di kota Harbor tetapi kau selalu memberi mereka wajah geram. Namun kau mengobrol dan tersenyum dengan orang daratan ini. Ayo, katakan padaku. Aku akan membuat rencana untukmu. Henry menepuk dadanya dan berkata, apa kau ingin aku memberitahu ayah berapa banyak gadis yang kau sakiti ketika kau belajar di luar negeri? Jika aku tidak menyelesaikan masalahmu, aku pikir cucu ayah sudah belajar di SMP sekarang. Ya. Ucap Anna dingin. Ekspresi Henry membeku. Dan segera, sikapnya berubah sepenuhnya. Nantikan bab selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share.